menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan juga kita syariatkan untuk qoma, artinya qiyam, menegakkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Selain daripada puasa, kita juga menjalankan sholat 5 waktu yang fardu, ya, sholat-sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Kemudian di malam harinya kita lanjutkan dengan sholat sunnah tarawih, baik itu yang 11 rakaat, yang 23, ataupun yang lebih banyak lagi, dipersilahkan, ya. Intinya di sini kita mengisinya dengan penuh, dengan ikhlas, dengan mengharap ridho Allah, segala macam ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Adapun keistimewaan lainnya yang diraih oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan, antara lain, mohon maaf Ibu, Bapak sekalian, orang yang berpuasa itu memiliki ciri khas bau mulutnya, ya. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih baik dan lebih utama di sisi Allah dibanding di yaumil kiamah daripada bau minyak kasturi atau minyak misik yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil miski, rawahul Bukhari. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum, lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat daripada harumnya misik atau minyak wangi kasturi yang ada di dunia. Artinya begitu utamanya orang yang berpuasa. Karena apa? Bau mulutnya itu menandakan dia berpuasa, dia tidak banyak berbicara, berbicaranya hanya yang baik-baik saja, yang perlu menghindarkan diri dari ghibah, ya, ngomongin orang atau berbohong, dusta, ya, atau hal-hal yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Dia banyak mengisi hari-hari dalam bulan suci Ramadannya, selain berkata yang baik adalah diantaranya membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, berinfak sedekah kepada fakir miskin, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, menolong sesama muslim tetangga, dan lain sebagainya, hal-hal positif yang diisi selama bulan suci Ramadan. Itulah yang dimaksud dengan bau mulutnya lebih harum di sisi Allah daripada bau misik kasturi. Kemudian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, keutamaan lainnya dari orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan yaitu pada waktu sahur, ya. Kita ketahui awalnya kita menjalankan ibadah puasa itu diawali dengan niat. Niatnya itu dibarengi dengan santap sahur atau makan sahur. Kenapa ada waktu sahur? Karena ini merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Rawahu muttafaqun alaih. Yang artinya beliau bersabda, makanlah di waktu sahur, sesungguhnya makan di waktu sahur itu menyebabkan keberkahan atau barokah, ya. Barokah di sini artinya manfaat, kesehatan jasmani rohani, ya, lebih kuat fisik kita, jasmani kita dalam menjalankan ibadah puasa. Sekaligus biasanya kebiasaan salafus saleh di zaman Nabi dan para sahabat dahulu, ya, baik sebelum maupun sesudah makan sahur, apabila ada waktu lebih menjelang subuh, diisi dengan banyak beristighfar. Karena dalam satu riwayat dikatakan oleh para ulama, ciri orang-orang yang beruntung ketika menjalankan puasa Ramadan, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itulah mereka banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah, keistimewaan lainnya yang dicapai oleh orang-orang yang menjalankan ibadah puasa yaitu diantaranya adalah menyegerakan dia berbuka, ya, menyegerakan pada saat waktu berbuka puasa. Jangan menunda-nunda waktu karena terdapat kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Rawahul Bukhari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia tetap dalam kondisi yang baik selama mereka tidak menunda-nunda atau menyegerakan berbuka puasa. Karena itu jadi merupakan sunnah Rasul dan juga kebaikan dianjurkan oleh para ulama bahwa ketika waktu berbuka menyegerakan untuk berbuka supaya mendapatkan keberkahan, dan juga pada waktu itulah waktu diijabahnya doa-doa. Sehingga orang-orang yang berpuasa insya Allah doanya akan mustajabah atau diijabah, dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Karena berada di dalam rangkaian ibadah bulan suci Ramadan. Ya, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu semuanya, Ramadan itu selain diperintahkan untuk berpuasa, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wal ayah, ya. Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk itu, dan sekaligus sebagai pembeda di antara yang benar dan yang batil, ya. Jadi selama kita menjalankan ibadah puasa semenjak niat, kemudian sahur sampai dengan waktu berbuka, tentunya selain daripada aktivitas kita lakukan, ya bekerja, dan satu kita juga mengerjakan kewajiban, ya, sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnah, tilawatul Quran, ya, sebagaimana tadi disampaikan karena Ramadan adalah syahrul Quran, dan puncaknya ketika berbuka, ya, seorang mukmin, seorang muslim akan meraih kebahagiaan, ya, keberkahan pada waktu dia berbuka puasa. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati diberkahi Allah, keistimewaan lainnya orang yang menjalankan ibadah puasa yaitu apabila dia memiliki kelebihan rezeki kemudian memberi makan pada orang lain sesama muslim yang berpuasa, maka dia memperoleh pahala yang diraih oleh orang yang berpuasa itu dengan tidak dikurangi sedikit pun. Artinya dia berpuasa mendapatkan pahala, dia memberi makan orang yang berpuasa atau takjil, istilahnya di masyarakat kita dikenal dengan takjil, dia juga meraih pahala atau mendapatkan pahala orang yang berpuasa yang diberi makan itu. Misalkan yang diberi makan 1 orang, atau 3 orang, atau 5 orang, atau 10, atau tak terbatas jumlahnya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, itu alangkah baiknya, luar biasa, karena kebaikan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man fattara iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, rawahu Tirmidzi. Barang siapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia memperoleh pahalanya, dan pahala bagi yang menerima makanan puasa itu tidak dikurangi sedikit pun. Subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Artinya banyak sekali momen-momen kesempatan, ya, terbuka seluas-luasnya di bulan Ramadan ini untuk kita isi dengan amal ibadah, dengan senantiasa niat taqarrub Allah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lagi keistimewaan orang yang berpuasa, di antaranya yang saya sampaikan kali ini yaitu berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu bisitin min Syawal fakannama shoma dahra kullahu, rawahu Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berpuasa Ramadan penuh selama sebulan penuh diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa seumur hidup. Artinya luar biasa pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian diperkuat juga dengan hadis qudsi yang berbunyi, kullu amal ibni adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, yang artinya semua amal-amalan Bani Adam itu untuknya, untuk dirinya, kecuali puasa. Sungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya atau mengganjarnya. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Kita ketahui puasa itu adalah puasa yang dijalankan setiap insan, setiap individu muslim mukmin. Jadi hanya dia dan Allah yang mengetahuinya. Ya, sedangkan ibadah-ibadah yang lainnya bisa disaksikan seperti sholat, zakat, ya, haji, bisa disaksikan banyak orang. Tapi kalau puasa, ya, karena dirinya juga melaksanakan dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah, jadi hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apakah dia benar-benar menjalankan puasa atau tidak, apakah dia sahih jujur dalam menjalankan ibadah puasa atau tidak. Sehingga fa innahu li wa ana ajzi bihi, sungguhnya Allah lah yang akan membalas dan menilai, mengganjar pahala puasa seorang hamba itu, karena Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu.
Demikian Bapak Ibu hadirin yang dapat saya sampaikan untuk keistimewaan orang-orang yang berpuasa. Kemudian satu lagi ditutup, yaitu orang-orang yang berpuasa akan diberikan kesempatan itu nanti bisa menjumpai malam yang istimewa, yaitu pada 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan, itu malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tentunya kita berharap semuanya memperoleh kesempatan yang sangat luar biasa dari Allah bisa menemukan malam Lailatul Qadar, tapi tentunya kita sama-sama semua berikhtiar ya, dengan amal ibadah, dengan amal soleh untuk meraih malam Lailatul Qadar tersebut. Sebagaimana kita baca dalam Al-Quran, surah Al-Qadar yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada malam itu turunlah para malaikat dan ruh malaikat Jibril atas izin Allah untuk mengatur semua urusan. Maka salam sejahtera bagi malam itu sampai terbit fajar. Demikianlah Bapak Ibu uraian singkat dari kami mengenai keistimewaan orang yang berpuasa. Intinya puasa itu menyehatkan, ya menyehatkan. Kemudian sekaligus juga ibadah yang paling utama ya, selain daripada ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan, rukun Islam yang kita kerjakan di antaranya sholat, kemudian zakat, dan yang satu ini yang kita kerjakan saat ini yaitu puasa Ramadan. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan puasa dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Iman Waalaikumsalam dikembalikan warahmatullahi silakan. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ustaz Samsul Hidayat yang telah memberikan kultumnya di sore hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan ya tadi dalam keistimewaan Ramadan, bulan Ramadan, semoga kita mendapatkan barokah ya untuk Bapak Ibu semuanya ketika saat kita berpuasa di bulan Amin. Ramadan. Amin ya robbal alamin. Oke, baik Bapak Amin, Ibu amin, semuanya, Allahumma ya terima Rabbal kasih alamin. sudah hadir dalam kultum ya setiap hari sore hari ini, dan terima kasih Ustadz Samsul yang telah hadir ya menyempatkan hadir untuk Ya, mengisi kultum sama-sama Pak. pada jadwal 3 Ramadan 1443 Hijriah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah ya. Semoga Bapak Ibu semuanya sebelum berbuka puasa semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberkahi Amin, dan ya panjang Rabbal alamin. umurnya sampai 30 Ramadan ya Amin, Bapak amin, Ibu, ya dan Rabbal semoga alamin. bisa tahun depan kembali Amin. kita bisa mengikuti atau datangnya bulan Ramadan kembali. Baik, cukup sekian dari Ya, saya amin, ya Rabbal alamin. MC di sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat selalu, berkah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Pak, Bu. Assalamualaikum Besok warahmatullahi kembali ya Bapak wabarakatuh. Ibu. Ya, terima kasih Pak Imam. Terima kasih. Ya, sama-sama kami. Terima kasih Pak Izin Imam. live. Ya, silakan Bunda. Silakan Bunda. Wamidah. Ya Pak Suparman. Masih di mobil kan? Iya Pak. Hujan besar di tol. Masih di Rawamangun. Wah,
Iya, tadi pulang Hati-hati juga. Pak berkendara Pak. Iya. Tadi pulang juga kehujanan sih, Pak. Ya, semangat ya, Pak ya. Barakallah, semoga bisa Amin. besok kembali. Iya, Pak Imam, makasih. Hati-hati, Pak. Ya, amanilah Ya. sampai rumah. Amin.